Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Anissa sehat? Alhamdulillah. Sehat alhamdulillah sudah. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Mbak Anissa Izzati sebagai moderator pada kajian pagi hari ini. Ini sebenarnya waktu-waktu rawan ya, waktu-waktu yang penuh dengan cobaan, ujian, karena memang biasanya waktu-waktu seperti ini banyak sekali yang tertidur setelah sholat subuh. Tapi insya Allah mudah-mudahan dari DEPF ya, Iya Dewa Ustazah, Eka DEPF. Prayoga Foundation, insya Allah ini teman-teman semua yang hadir, bahkan komunitas yang sudah tergabung, insya Allah kita bisa merubah kebiasaan tersebut yang harusnya sholat subuh, kemudian setelah itu kita baca Quran dan lain sebagainya, tapi kita malah tertidur dan ini bisa kita rubah insya Allah, mudah-mudahan ya, seperti itu. Baik teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sapa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabi wa habibul karim. Baik teman-teman yang saya cintai dan mudah-mudahan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tema kita pada subuh hari ini ya, pagi hari ini terkait dengan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Jadi pertama yang ingin saya sampaikan, mari bangun semangat kita lagi sebagaimana di awal Ramadan. Biasanya semangat itu mulai pupus mendekati pertengahan hingga akhir. Pertama, kalau sudah menjelang akhir, orang sudah tidak lagi semangat menjalankan puasa, tidak seperti di awal. Yang kedua, tarawih pun semakin sedikit jumlahnya. Tarawih pun softnya semakin berkurang. Kenapa? Karena semua berkumpul di tempat perbelanjaan. Semua berkumpul di rumah makan. Jadi esensi dari Ramadan itu terkadang dari pertengahan sampai akhir itu mulai pudar, menghilang. Maka harus kita asah lagi, disemangati lagi. Kenapa? Karena bisa jadi ditakutkan ini Ramadan terakhir kita. Dikhawatirkan kita tidak bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Maka harus maksimal, harus disemangati lagi, kembali lagi untuk bagaimana mencas lagi. Ya. Bagaimana merecovery lagi pribadi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik serta semangat ketika berada di bulan suci Ramadan. Suka banyak yang bertanya, Ustazah, saya ini imannya turun naik, termasuk ketika ibadah di bulan suci Ramadan. Ya, bagaimana mengasah keimanan lagi? Apalagi biasanya yang sering merasakan hal tersebut adalah para perempuan. Perempuan-perempuan ini Allah kasih fase-fase tertentu yang tidak dirasakan oleh laki-laki. Haid, nifas, menyusui. Ketika datang haid, maka di situ Allah kasih cobaan yang luar biasa. Bagaimana cobaannya? Kita mulai down lagi, mulai futur lagi. Mulai harus mengembalikan semangatnya lagi. Karena kalau orang sudah haid, kemudian dia kembali untuk berpuasa, kembali untuk tarawih, itu malesnya luar biasa. Sudah ikut kebiasaan sebelumnya ketika haid. Maka untuk mengistiqomahan, ya, untuk menetapkan keimanan kita agar tidak berubah-ubah selama bulan suci Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir, alangkah baiknya ketika haid pun kita tetap memperbanyak ibadah. Jadi perempuan haid jangan mentang-mentang dia nggak bisa puasa, nggak bisa baca Quran, nggak bisa sholat, tarawih, dan lain sebagainya, lantas dia tidur saja. Ya, orang mungkin sahur bangun jam 3, jam 4, dia baru bangun jam 10 pagi, baru bangun jam 8 pagi. Kemudian lagi orang-orang tarawih, dia melakukan hal yang sebenarnya unfaedah dan lain sebagainya. Nah, ini harus jadi reminder penting buat kita. Maka teman-teman, 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah waktu-waktu yang sangat mulia, luar biasa. Ada apa saja dalam 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Pertama, ada malam 17 Ramadan. Itu sudah akhir-akhir Ramadan yang kemarin
Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu ayat populer yang sering kita dengar. Bagaimana tentang keutamaan Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar ini nggak didapati di bulan-bulan yang lain, teman-teman. Nggak ada yang namanya di bulan Januari, Februari, Maret, bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Sya'ban itu Lailatul Qadar nggak ada. Dan khusus Allah kasih keutamaan Lailatul Qadar hanya pada bulan suci Ramadan saja. Makanya jangan sampai kita menyia-nyiakan. Nah, terkait keutamaan hari-hari terakhir atau minggu-minggu terakhir di bulan suci Ramadan ada dua. Pertama, Ramadan itu punya dua keistimewaan. Satu, Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Jadi menurut Syekh Sayyid Tantowi, beliau mengatakan bahwa ada dua tahapan Al-Quran turun. Pertama, Al-Quran turun secara menyeluruh. Dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu Allah turunkan plek, langsung. Seluruhan. Dari juz 1 sampai juz 30 seluruhnya Allah turunkan. Dan itu menurut para ulama, salah satunya Syekh Tantowi mengatakan bahwa turunnya Al-Quran itu secara keseluruhan terjadi pada tanggal 24 Ramadan. Dan itu di mana letaknya pada hari-hari terakhir bulan Ramadan, serta masuk dalam kategori malam-malam Lailatul Qadar. Yang kedua, Al-Quran turun. Sudah ada di Baitul Izzah, dibawa oleh Jibril, disampaikannya kepada Rasulullah SAW, dan itu secara munjaman, berangsur-angsur. Lagi ada kejadian apa, baru turunin. Ya, lagi ada kasus apa, diturunin sama malaikat Jibril kepada Rasulullah. Dan wahyu pertama kali karena ibtidaul wahyi ila Rasulullah SAW itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Jadi malam nuzulul Quran banyak diperingati, malam nuzulul Quran banyak dirayakan. Kenapa? Karena disitulah malam nuzulul Quran Allah hadirkan peristiwa turunnya Al-Quran pertama kali ketika Rasulullah SAW sedang berada di Gua Hira. Bertahanut ibadah, tiba-tiba datang Jibril yang besarnya itu luar biasa, ya, menutupi dari barat ke timur sayapnya itu, Masya Allah. Nah, ini gemetar Rasulullah SAW. Tapi itulah ternyata perjumpaan Rasul dengan Jibril pertama kali untuk disampaikannya wahyu dan terjadi pada malam 17 Ramadan. Ya. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa Ramadan itu bulan yang sangat istimewa. Ada malam nuzulul Quran, ada malam Lailatul Qadar. Lalu kalau kita sekarang sudah masuk atau menginjak hari-hari di mana Allah hadirkan Lailatul Qadar, apa kira-kira amalan yang bisa kita lakukan? Ini buat kita yang mungkin, aduh males-malesan. Kebanyakan fokus 10 hari terakhir bikin kue, bikin cemilan, ganti hordeng, beli baju baru, beli sepatu baru, ganti karpet baru. Padahal laisal id liman labisal jadid. Walakin al-id liman ta'atuhu tazid. Ya, itu maknanya bukan pakaian baru, bukan sepatu baru, bukan sendal baru, bukan segalanya baru, bukan. Itu hanya makna menurut anak-anak kecil saja. Kenapa? Untuk membahagiakan mereka sebenarnya. Kita dari kecil dulu dibelikan orang tua pakaian baru menjelang lebaran, 2, 3. Kemudian saling berkata kepada teman kita, siapa yang paling banyak? Aku baju lebarannya 5 dong. Oh, aku lebih banyak, aku 10 katanya. Dibeliin sama orang tuaku. Nah, itu makna id hanya secara sempit saja menurut anak-anak kecil. Tapi makna id yang sebenarnya karena kita sudah dewasa, kita sudah baligh, kita sudah mumayyiz, kita sudah faham betul esensi atau makna dari Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri yang sebenarnya, maka makna id adalah liman ta'atuhu tazid. Ketika kita masuk Hari Raya Idul Fitri, lepasnya Ramadan, kita menjadi orang yang semakin taat, menjadi orang yang semakin bertakwa lagi. Lalu, kalau sekarang kita sedikit lagi menghitung hari, Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita, kira-kira amalan apa yang harus dan memang bisa kita dawamkan pada 10 hari terakhir? Syekh Zainuddin Al-Malibari itu dalam kitab Fathul Mu'in mengatakan ada kurang lebih 3 amalan yang bisa kita lakukan pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Pertama, adalah li'iktsaris shadaqah, memperbanyak sedekah.
mencukupi nafkah keluarga. Kalau yang sudah menikah, punya istri, anak, mungkin kalau di bulan-bulan sebelumnya ngasih belanja istri cuman sehari 500.000 misalkan ya. Oh oke, 10 hari terakhir di bulan Ramadan saya tambahin. Istri saya sehari 1 juta saya kasih. Belum lagi buat biaya self care-nya, ke salon dan lain sebagainya misalkan. Anak dan lain sebagainya, istri mungkin jarang beli baju baru, tapi kalau di 10 hari terakhir Ramadan, oke, saya transfer ke istri, saya isi Shopee Pay-nya silahkan. Kalau mau beli pakaian baru lewat online ataupun yang lainnya silahkan. Nah ini menurut Syekh Zainuddin Al-Malibari salah satu amalan yang bisa dilakukan. Memperluas nafkah kepada keluarga. Bagi kepala keluarga, kemudian juga memperbanyak sedekah bagi siapapun, baik laki-laki atau perempuan. Kenapa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasul itu adalah orang yang paling dermawan di bulan suci Ramadan. Ini kadang kebalik sama kita. Kita itu kalau bulan Ramadan, kita muter keliling masjid. Kenapa? Nyari takjilan gratis. Mana kira-kira tempat ataupun masjid yang menunya paling enak? Ya, muter kita keliling-keliling untuk menjadi orang yang dapat sedekah. Tapi beda dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul kalau berada di bulan suci Ramadan adalah orang yang sangat-sangat dermawan, rajin memberi, baik kepada tetangga, keluarga, saudara, kerabat maupun orang-orang miskin, yatim dan duafa. Maka 10 hari terakhir di bulan Ramadan, selain kita harus menunaikan zakat, sekali lagi saya ingin ingatkan kepada teman-teman sekalian, jangan sampai kita lalai hingga nanti masuk hari raya Idul Fitri belum menunaikan zakat. Padahal zakat fitrah ini wajib hukumnya, ya, untuk melengkapi puasa kita yang kurang atau pahala kita yang kurang selama bulan suci Ramadan. Nah, jangan hanya fokus ke zakatnya saja, tapi kalau kita punya harta lebih, sekalian di 10 hari terakhir bulan Ramadan kita undang anak yatim, kita undang kaum duafa, kita ajak buka bersama, dikasih sedekah kepada mereka. Itulah yang menjadikan kebaikan Ramadan kita dan memudahkan kita untuk mendapat predikat takwa dari Ramadan yang telah kita jalankan. Ya, jadi memperbanyak sedekah, mencukupi nafkah keluarga, serta berbuat baik kepada siapapun. Sedekah ini maknanya luas. Bukan hanya memberikan harta, bukan hanya memberikan materi, tapi sedekah itu maknanya apapun yang bisa membantu kepada orang lain itu sedekah. Ya, kita bantu orang dengan makanan itu sedekah. Kita ngasih orang pakaian itu sedekah. Kita ngasih orang takjil berbuka itu sedekah. Jadi bukan hanya harta, materi, ataupun barang-barang mewah saja. Bahkan tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum kamu kepada saudaramu itu sedekah. Tapi jangan senyum aja tiap hari, Ustazah, udah deh, saya nggak punya uang, saya nggak punya baju, saya nggak punya makanan, tapi saya punya senyum yang manis, Ustazah. Setiap ketemu sama siapapun, saya senyum aja. Kenapa? Sedekah. Ya nggak gitu juga. Ibaratnya sedekah senyum itu adalah sedekah yang tingkatannya paling rendah ya. Karena kalau sedekah yang lainnya, apalagi harta, sesuatu yang kita cintai, ini adalah kebaikan yang sempurna. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum sempurna kebaikan seseorang sebelum dia menyedekahkan apa yang dia suka, apa yang dia cintai. Jadi kalau ngasih orang yang masih bagus, ngasih orang yang masih layak pakai, jangan yang sudah rusak kita kasih orang. Ini sedekah yang kurang baik. Walaupun diperbolehkan tapi kurang baik gitu ya. Yang kedua apa? Amalan dalam kitab Fathul Mu'in pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan adalah memperbanyak leiksari qiraatil Quran, memperbanyak baca Al-Quran. Ya, karena Ramadan terkenal dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, maka sudah tentu kita harus bagaimana mendedikasikan diri kita sepenuhnya untuk Al-Quran. Ini jadi muhasabah. Ini kalau nggak salah sedikit lagi, Lebaran ya. Andai kata tidak ada halangan, hilalnya sudah terlihat, maka Lebaran itu kalau nggak hari Kamis, Jumat atau Sabtu, ya. Tanggal 21 atau tanggal 22, antara itu. Karena Lebaran tinggal menghitung hari, maka patut untuk jadi introspeksi, muhasabah buat diri kita. Ya Allah, ini hari keberapa Ramadan, berapa juz Al-Quran yang sudah saya baca?
Berapa kali saya sudah hatam Quran. Di antara kebiasaan para sahabat Nabi, mereka pada malam-malam Ramadan itu setiap harinya dapat menghatamkan Quran berkali-kali. Kita jangankan hatam Quran, nyentuh Quran saja kadang sulit. Berat. Kenapa? Sudah fokus dengan hal lainnya. Ya, berbeda dengan para sahabat Nabi yang setiap malam Ramadan mereka mampu menghatamkan Al-Quran. Termasuk ada tabi'in Imam Syafi'i, salah satu imam mazhab fikih ya yang jadi yang kita ikuti gitu ya ajarannya. Nah, ini penting untuk dekat kepada Al-Quran. Salah satu doa yang bisa kita baca agar hati kita condong kepada Al-Quran, apalagi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah Allahumma rzuqni hubbal Quran wa syauqi ila qiraati. Ya Allah, karuniakan aku untuk terus mencintai Al-Quran, ya, dan selalu rindu untuk terus membaca Al-Quran. Rasanya ada sesak di dada kalau kita nggak baca Quran. Ya, haid berhari-hari nggak nyentuh Quran, rasanya rindu, pengen nangis. Itu berarti hatinya sudah Allah kasih hidayah yang luar biasa. Tapi ada orang yang setiap harinya nggak pernah nyentuh Quran, nggak pernah deket sama Quran, nggak pernah baca Quran. Ya dia nggak ada rasa rindu sama sekali kepada Quran. Bisa jadi sudah Allah cabut kebaikan dari hati. Kolbunnya sudah kolbun marid, hatinya sudah sakit. Kenapa? Karena tidak ada lagi kerinduan untuk dekat kepada Al-Quran. Maka teman-teman di 10 hari terakhir ini, sesibuk apapun kita bekerja, sesibuk apapun kita mengurus rumah tangga, sesibuk apapun kita dengan posisi jabatan kita, jangan lupa untuk istiqomah baik membaca Al-Quran ataupun memperbaiki ibadah kita selama di bulan suci Ramadan. Karena belum tentu Allah karuniakan kita untuk bertemu di Ramadan yang akan datang. Selanjutnya apa? Amalan yang bisa dilakukan adalah memperbanyak i'tikaf. Karena 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu adalah malam-malam yang dijanjikan turunnya Lailatul Qadar, adanya Lailatul Qadar. Di mana Lailatul Qadar ini lebih utama dari 1000 bulan, khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikat, turun semua para malaikat pada malam Lailatul Qadar. Kenapa? Mendoakan orang yang sedang beribadah, beritikaf, berzikir, mengingat Allah, bahkan mendoakan orang yang Allah karuniakan Lailatul Qadar kepadanya. Dan tidak semua orang itu dapat Lailatul Qadar, hanya orang-orang tertentu. Setiap tahunnya, setiap Ramadan hanya orang-orang pilihan. Beberapa saja yang Allah hadirkan Lailatul Qadar. Ya. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashr al-awakhir hatta tawaffahu Allah. Summa attakafa azwajuhu min ba'di. Rasul itu adalah orang yang kalau sudah berjumpa dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau istiqomah untuk itikaf. Lalu pertanyaannya, kalau laki-laki, nggak ada problem untuk itikaf. Silahkan, 10 hari terakhir. Mau dia nginep di masjid juga setiap hari boleh. Tapi bagaimana dengan perempuan? Bukankah katanya perempuan lebih utama sholat di rumah? Wa qarna fi buyutikunna. Dan tempat di rumah yang paling utama untuk dia sholat adalah kamarnya. Lalu bagaimana dengan anjuran itikaf? Di sini Aisyah mengatakan, summa tawaffahullah, sampai Allah wafatkan, Rasul itu tetap itikaf sampai akhir hayatnya. Hatta summa atakafa azwajuhu min ba'di. Dan kebiasaan itikaf ini juga diikuti oleh para istri Nabi. Bahkan setelah Nabi wafat, para istri Nabi ini nggak ada yang ketinggalan itikaf di masjid. Artinya apa? Perempuan boleh ikut itikaf ke masjid. Dengan catatan tidak menjadi sumber fitnah ketika datang ke masjid. Baik tidak bertabaruj, kemudian tidak memakai wangi-wangian yang berlebihan, ataupun tidak bercampur baur antara laki-laki dengan perempuan. Jadi perempuan boleh itikaf. Kalau sudah menikah, syarat utamanya adalah harus dapat izin dari pasangan atau suami. Dan dia tidak meninggalkan tugas utamanya, yaitu menjadi seorang istri dan ibu. Apalagi dalam mengurus anak-anak. Ya, jadi itu kurang lebih 3 amalan yang bisa kita lakukan. Di antaranya yang selanjutnya, memperbanyak doa dan istighfar. Ada 2 doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita memasuki bulan suci Ramadan. Pertama adalah, Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ini doa yang biasanya sering kita dengar kalau habis tarawih. Dibaca oleh imam masjid.
Nah, ini boleh kita dawamkan selama Ramadan, bahkan di malam-malam 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Apalagi doanya satu lagi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, ya. Jadi dua doa ini terus kita baca. Kalau yang lagi haid, nggak bisa itikaf, nggak bisa tarawih, nggak bisa puasa, perbanyak tiap malam dia beritikaf sendiri di rumahnya. Duduk sendiri di rumahnya sambil berzikir, beristighfar kepada Allah. Insya Allah, yang namanya malam Lailatul Qadar itu adalah kehendak Allah, siapa yang akan mendapatkannya. Tidak mesti dia yang paling banyak amalnya dan lain sebagainya, tapi paling tidak dia yang paling sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Jadi yang haid jangan khawatir, karena kita juga masih punya kesempatan insya Allah kalau Allah menghendaki untuk dapat Lailatul Qadar. Ya. Lalu kalau kita sudah tahu amalan-amalan tertentu bisa kita lakukan pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, mari kita flashback, kita lihat lagi, kita tilik lagi kira-kira amalan apa sih yang dulu Rasulullah itu sering dawamkan pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Pertama, Rasul itu sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Aisyah, adalah orang yang seringkali menghidupkan malam Ramadan. Kata Aisyah radhiyallahu anha bilang, "Ma'alimtuhu sallallahu alaihi wasallam qama lailah hatta shalah." Aku adalah orang yang paling tahu, aku sering ngelihat Rasul itu kalau malam-malam Ramadan itu beliau gak tidur. Ya, beliau tuh begadang untuk zikir, ibadah, sholat sebanyak mungkin, berbuat baik, bersedekah, dan lain sebagainya. Jadi malam Ramadan itu dihidupin sama Rasul. Dan ini mudah-mudahan bisa jadi contoh baik untuk kita lakukan juga, untuk kita realisasikan di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Yang kedua, amalan yang Rasul lakukan pada 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah Rasul itu seringkali membangunkan keluarganya setiap malam. Terutama pada tanggal-tanggal ganjil di mana di sini kabarnya Lailatul Qadar itu hadir. Kapan saja, 23, 25, 27, 29. Itu malam-malam ganjil yang menurut infonya dari para ulama, ya, adalah malam di mana antara keempat tanggal itu Lailatul Qadar itu hadir. Jadi jangan sampai kita lewatin tadi malam-malam ganjil 23, 25, 27, 29. Kalau kita bisa itikaf, itikaf. Jangan hanya sendirian, ajak istri, kemudian lagi ajak anak-anak kita untuk itikaf di masjid. Ya, ini salah satu amalan yang dilakukan juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apalagi Rasul itu kalau pada malam 10 terakhir di bulan suci Ramadan, Rasul itu mengencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya apa? Rasul begadang, menjauhkan tempat tidur. Karena takut kalau misalkan dekat dengan tempat tidur, molornya cepat. Ada orang kalau cek orang Sunda nama ya, bahasa orang Sundanya itu pelor. Asal nempel molor katanya ya. Gak bisa nempel sedikit ke bantal, guling, nyender, tidur. Ada yang model begini. Ya, maka Rasul itu salah satu hal yang dilakukan adalah menahan ngantuknya. Mengecangkan ikat pinggangnya agar bisa beribadah pada 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Kemudian apalagi amalan yang dilakukan oleh Rasulullah, membersihkan diri. Pada malam Ramadan Rasulullah itu mandi, memakai wangi-wangian, berhias, memakai celak. Kemudian baru beribadah kepada Allah dengan nyaman. Nah, ini kiat-kiat menghilangkan kantuk ketika kita sedang menunggu malam-malam Lailatul Qadar ya. Jadi boleh kita mandi dulu ya setelah maghrib, setelah isya. Kemudian setelah itu baru kita memakai wangi-wangian dan siap untuk beribadah. Terakhir, amalan Rasulullah juga tadi yang disebutkan adalah i'tikaf. Ya, Rasul datang ke masjid, bersedekah di masjid, kemudian lagi sholat di masjid, berzikir, baca Quran, dan lain sebagainya. Itu amalan-amalan ketika i'tikaf. Ya, bagaimana niat i'tikaf, teman-teman sekalian? Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Jadi syarat i'tikaf itu di masjid, ya. Saya niat untuk beritikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Karena rukun i'tikaf itu cuma 2. Yang pertama an-niat, adanya niat. Yang kedua al-lubsu fil masjid, berdiam diri di masjid. Tapi berdiamnya itu dimaknai dengan ibadah. Boleh nggak Ustazah, saya tuh i'tikaf di masjid tapi tidur. Saya datang dari habis tarawih,
bangun sampai subuh ya boleh-boleh saja, tapi ya kurang sempurna secara ibadah dan lain sebagainya. Karena kita mengejar Lailatul Qadar itu ibaratnya fastabiqul khairat, lagi lomba. Dan lombanya ini nggak sama satu atau belasan dan puluhan orang, enggak. Tapi jutaan hamba Allah, jutaan umat muslim yang ada di dunia itu semua berlomba untuk mengejar Lailatul Qadar. Lalu kalau kita jauh-jauh datang ke masjid, ya, kita pisah dengan keluarga kita, datang ke masjid, dan di masjid cuma tidur saja, apa? Kira-kira kebaikan yang akan kita dapat. Maka jangan sampai nyampe masjid itu malah tidur. Yang kedua, ibu-ibu nih, para perempuan biasanya ketika itikaf di dalam masjid, gibah, namimah, adu domba. Ya, udah sambil ngisi waktu, ngobrol sama kawannya, akhirnya menggibah. Dari model mukena digibah, model sejadah digibah, ya, atau sampai menu sahur berbuka dan lain sebagainya. Nah, hati-hati, jangan sampai kita datang ke masjid untuk itikaf, tapi yang kita lakukan adalah hal-hal buruk yang sekiranya menghilangkan pahala kita dan juga menghalangi kita untuk mendapat Lailatul Qadar. Lalu, Ustazah, terakhir cirinya bagaimana sih Lailatul Qadar itu? Ya, Lailatul Qadar itu menurut para ulama, malam Lailatul Qadar yang di dalamnya itu ada Lailatul Qadar, itu biasanya berbeda dengan malam-malam lainnya. Ada kesejukan yang tidak biasa dibanding malam lainnya. Rasanya sejuk, tenang, adem, nyaman gitu. Karena malaikat turun semua di malam Lailatul Qadar. Ya, ibaratnya ada satu momen yang kita rasa kok beda ya malam ini dibandingkan malam lainnya. Bisa jadi itu adalah malam Lailatul Qadar. Ya. Dan menurut kisah atau penuturan dari ulama-ulama atau orang-orang soleh terdahulu, bahkan orang-orang yang pernah Allah karuniakan Lailatul Qadar, ya, saya pernah dapat ceritanya. Salah satunya adalah kakek saudara saya gitu. Itu dulu beliau ibadah itikaf. Ketika malam katanya banyak kan yang di masjid itu tidur ya, dan sedikit yang masih bertahan biasanya baca Quran, sholat dan lain sebagainya. Tiba-tiba ketika dia zikir, dia keluar untuk ambil wudhu, dan di depan pintu masjid itu dia ngelihat kayak cahaya. Dia bilang, itu ada saya diceritain dulu. Dan insya Allah orang ini salah satu yang dapat Lailatul Qadar juga, gitu ya. Dia ngelihat cahaya, terus ketenangan yang sejuk luar biasa. Bisa jadi itu adalah karunia Lailatul Qadar. Dan biasanya orang-orang yang dapat Lailatul Qadar, itu Allah kasih kebaikan bukan hanya untuk dirinya, tapi sampai anak cucu keturunan. Maka suka ada istilah, kok cucunya pinter-pinter ya, kok cucunya alim-alim ya, soleh-soleh. Oh dulu kakeknya dapat Lailatul Qadar. Oh dulu nenek moyangnya dapat Lailatul Qadar. Bisa jadi. Karena itulah kebaikan dari Lailatul Qadar yang tidak semua orang dapatkan. Maka penting teman-teman, mudah-mudahan insya Allah kita dapat menghidupkan malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan, khususnya tanggal 23, 24, 25, 23, 25, 27, dan 29. Tanggal-tanggal ganjil, dan mudah-mudahan amalan tersebut bisa kita istiqomahkan dengan sebaik mungkin, bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk keluarga besar kita. Baik, saya kembalikan kepada moderator, Mbak Anissa Izzati, silahkan Mbak Anissa. Masya Allah, terima kasih Ustazah. Sangat banyak ya kemuliaan dari 10 Ramadan, malam Ramadan terakhir. Terutama itu di malam-malam ganjil ya Ustazah ya, tanggal 23, ya. 25, 27 dan 29. Iya. Mungkin kita masuk ke tanya jawab ya Ustazah ya. Apakah ada dari partisipan yang ingin bertanya kepada Ustazah? Jika ada pertanyaan bisa di-unmute atau juga bisa melalui kolom chat. Baik, Ustazah, ini ada satu pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin tanya, Ustazah, mewakili istri, kalau pas masuk 10 malam terakhir, qadarullah berhalangan, itu bagaimana cara mengoptimalkan untuk mencari Lailatul Qadar? Jazakillah khair, Ustazah. Silakan. Baik. Ya, bismillah, langsung saya jawab. Tadi sebagaimana yang saya sampaikan, jangan risau, jangan putus asa, sedih bagi yang haid ya, terutama para perempuan, haid, nifas, ataupun yang menyusui dan sedang hamil sehingga tidak bisa optimal nih itikaf di dalam masjid.
Lailatul Qadar itu bukan hanya dikaruniakan bagi orang yang itikaf saja, tapi bagi orang yang memang sungguh-sungguh ibadahnya pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan ibadah itu banyak bentuknya. Bukan hanya sholat, puasa, baca Quran, itikaf, tarawih, tapi juga berzikir kepada Allah. Bermuhasabah diri, memperbaiki diri, itu juga bentuk ibadah. Bahkan bekerja, buat laki-laki bekerja, buat para istri, salah satu pahala untuk mengoptimalkan atau amalan-amalan untuk mengoptimalkan kita agar mendapat karunia Lailatul Qadar, bahkan kebaikan dari Allah itu dengan cara mengurus keluarga dengan sebaik mungkin, ya, mengurus keluarga dengan sebaik mungkin, baik untuk sahur, berbuka, ataupun hal-hal lainnya lagi. Itu bisa kita lakukan. Jadi kalau perempuan haid nggak bisa yang lain-lain, maaf sebentar, saya izin sebentar. Ya, maka kalau perempuan haid nggak bisa maksimal sebagaimana yang suci, cukup dengan berzikir di rumah. Banyakin zikir, kita begadang semalaman full kalau bisa. Nah, itu salah satu kiat amalan yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan diri kita agar juga mendapat Lailatul Qadar. Ya, jadi zikir, muhasabah, kemudian lagi membaca buku, membaca kitab-kitab karangan para ulama, menambah hazanah keilmuan, mendengarkan tausiah, bahkan menyiapkan sahur dan berbuka, itu juga pahala yang insya Allah bisa membuat kita lebih mudah mendapatkan Lailatul Qadar. Yang paling penting adalah minta ridho sama suaminya. Suaminya datang ke masjid, kitanya lagi haid, nggak bisa, minta ridho, doain saya ya, mudah-mudahan walaupun di rumah ya ibadahnya, tapi insya Allah Allah juga bisa kasih Lailatul Qadar. Nah ini saling mendoakan. Insya Allah ini amalan-amalan yang bisa kita optimalkan walaupun sedang uzur karena haid dan nifas, tapi tetap kalaupun nggak dapat Lailatul Qadar, minimal dapat kebaikan dan pahala di 10 malam terakhir. Masya Allah, tabarakallah. Izin menambahkan Ustazah, kalau seandainya kita lagi berhalangan, namun kita mengikuti agenda itikaf di masjid tapi nggak masuk masjid, itu apakah dibolehkan atau bagaimana? Diperbolehkan kalau di serambinya. Karena mayoritas jumhur ulama itu mengatakan bahwa perempuan itu tidak boleh masuk ke dalam masjid. Ya, kalau sekedar masuk ke masjid, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha dulu yang cuma ngambil kain atau karpet ke dalam masjid kemudian keluar lagi, itu boleh. Karena tidak al-lubsu menetap. Tapi kalau dia menetap di dalam masjid, itu yang dilarang bagi perempuan haid. Jadi kalau perempuan haid, dia tetap mau ikut itikaf, tapi di serambi masjidnya, di luarnya itu diperbolehkan. Maka kalaupun merasa di rumah takut tidur atau nggak bisa memaksimalkan amalan, ya sudah boleh. Silahkan untuk di luar masjidnya. Tapi cari masjid yang luarnya itu friendly. Jadi enak kalau dipakai buat itikaf buat para perempuan haid. Tapi kalau luarnya tuh nggak friendly, ini kan jadi bumerang juga. Bisa jadi penyakit juga buat kita, gitu ya, Mbak Anissa. Baik, Masya Allah. Terima kasih, Ustazah. Apakah ada pertanyaan lagi dari partisipan acara kita pagi hari ini? Boleh yang ingin langsung bertanya, diaktifkan kamera atau mic-nya. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu MC atau rekan-rekan dari DEP? Jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin satu pertanyaan dari saya, Ustazah. Ya, boleh. Silakan, Mbak. Tadi Ustazah memaparkan bahwa ciri-ciri dari malam Lailatul Qadar itu adanya kesejukan yang tidak biasa gitu. Apakah ketika di malam ganjil itu misalnya hujan badai atau bagaimana, berarti di malam itu tidak ada kemungkinan malam Lailatul Qadar atau bagaimana, Ustazah? Itu menurut apa ya disebutnya ya, hasil ijtihad atau cerita dari orang-orang yang pernah mendapat Lailatul Qadar. Kan ulama-ulama kita itu banyak yang dulu mendapat Lailatul Qadar karunia tersebut ya. Jadi mereka membuat satu definisi atau ciri kalau misalkan malam Lailatul Qadar itu salah satunya begini. Tapi itu tidak bisa menjadi patokan utama.
ya. Tidak bisa menjadi patokan utama. Kenapa? Karena itu adalah hasil ijtihad dan pengalaman dari beberapa orang atau beberapa para ulama. Andai kata tidak terjadi hal demikian, misalkan hujan atau bagaimana gitu ya. Nah, wallahu alam, itu kan yang tahu sebenarnya Lailatul Qadar atau tidaknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi paling tidak kalau kata para ulama, dari hasil pengalaman yang telah terlewat dari orang-orang yang pernah mendapatkan Lailatul Qadar, salah satunya tersebut adanya vibes yang berbeda pada malam tersebut. Baik kesejukan ataupun kondisi dan lain sebagainya itu kayak beda saja dengan malam-malam lain. Itu kurang lebih ya Mbak Anissa ya. Baik Ustazah, terima kasih. Alhamdulillah kita telah 1 jam bersama dengan Ustazah Syifa. Apakah sekali lagi saya ingin bertanya kepada partisipan, apakah ada pertanyaan untuk acara Zoom Rebuan kita pada hari ini? Jika tidak ada, oke, ada pertanyaan lagi, Ustazah. Satu lagi pertanyaan terakhir. Ustazah, kalau idealnya waktu itikaf mulai dari jam berapa ya? Apakah misal kita baru ke masjid pukul 1, bagaimana Ustazah? Ya. Idealnya waktu itikaf itu sebenarnya tidak ada batas harus jam sekian-sekiannya. Tapi biasanya para sahabat Nabi, kemudian orang-orang solih terdahulu juga, mereka itu itikaf setelah selesai sholat tarawih. Jadi biasanya mereka dari tarawih itu sudah tidak balik lagi. Dilanjut langsung itikaf. Tapi bagaimana kalau saya datang jam 10, jam 11, 12, bahkan jam 1? Silahkan saja. Tapi dengan catatan kalau itikaf itu harus pakai niat. Karena tadi niatnya rukunnya ada 2. Rukun itikaf itu ada 2, harus niat dan menetap di masjid. Gitu. Nah kalau misalkan dia berangkat tarawih, kemudian dia balik lagi subuh ya, dia bilang saya itikaf nih. Saya itikafnya dari subuh sampai jam 6 pagi. Nah itu sebenarnya tidak masuk dalam kategori itikaf, karena kalau itikaf itu dia nggak kemana-mana, kecuali dalam keadaan yang darurat. Benar-benar menetap di dalam masjid itu. Kalaupun mau dari jam 1 ya silahkan. Tapi kalau mau dari setelah tarawih pun itu silahkan. Tapi utamanya adalah tidak pulang lagi. Jadi setelah sholat tarawih, langsung kita teruskan niat beriktikaf sampai waktu subuh. Ya. Nah itu biasanya ya hak dan bisanya kita jam berapa. Itu kan setiap orang punya waktu yang berbeda-beda ya. Ada yang setelah tarawih mungkin ada yang harus dia kerjakan dulu, akhirnya baru datang jam 12, jam 1, jam 11. Tidak masalah, yang penting harus dengan niat. Gitu ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga Allah beri kita kesempatan untuk merasakan malam Lailatul Qadar. Dan terima kasih sekali lagi kepada Ustazah Syifa telah membersamai kita dan berbagi ilmu tentang 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jika tidak ada pertanyaan lagi dan tidak ada yang ingin disampaikan lagi dari partisipan atau Bapak Ibu MC, saya selaku moderator ingin menutup. Kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dengan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustazah. Terima kasih Mbak Anissa dari DEPF semua ya. Mudah-mudahan sehat walafiat. Salam untuk Kang Dewanya serta keluarga, insya Allah mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Izin saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.